Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan pada ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, 26 April 2020. Sebagai nyanyian pembukaan, kita akan pujikan dari Kidung Simaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indah
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kuduskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa. Dialah Sang Khalik langit dan bumi yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan untuk menjadi kata pembuka dalam ibadah kita di pagi hari ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kesaksian firman Tuhan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari bersama-sama kita meresponi sabda Tuhan ini. Kita yakin bahwa setiap kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ku diubahnya. Dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku setiap kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bila setiap pribadi-pribadi kita mengaku dosanya di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Allah, pandanglah kami dengan belas kasih-Mu. Karena sungguhnya kami tak layak berdiri di hadapan tahta-Mu. Karena ada saja dosa oleh karena keegoisan kami. Oleh sebab ketidaktaatan kami,
atas kehendak-Mu. Kini kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah Bapa di surga Maha Tinggi, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita menyambut berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang disaksikan di dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan mari kita nyatakan semangat kehidupan kita yang baru. Kita nyatakan sukacita kita bersandar kepada Tuhan. Ku berbahagia, yakin, teguh. Ku
Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh inilah kebahagiaan kami ya Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, ketika kami diberikan sebuah kesempatan untuk menjadi ciptaan yang baru dalam segenap aspek kehidupan kami. Kini kami mau memasrahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh disapa oleh firman Tuhan, boleh dikuatkan, boleh ditopang, sehingga di dalam panggilan kehidupan yang Tuhan percayakan, kami dapat mewujud nyatakannya dengan baik. Kami yang akan membaca, kami yang akan mendengar, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Demikian sabda Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkara lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, 12 sampai 19. Kebajikanmu kepadaku,
sampai dengan 13. Demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat sekalian, Injil Tuhan akan kita baca dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memelihara kebenaran firman itu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kemarin minggu ketika selesai ibadah anak secara online, terus kemudian beberapa anak mendapatkan tugas untuk membacakan kitab suci atau membacakan ayat emasnya, mulai dari yang kelas besar, kelas anak-anak, semuanya membacakannya dengan penuh riang. Ada sebuah kebanggaan karena bisa menghafalkan satu ayat. Nah, kebiasaan ini rupa-rupanya juga bisa kita temukan dalam kehidupan orang-orang dewasa. Ketekunan kita dalam melakukan saat teduh kemudian menolong kita untuk dengan mudah menghafalkan ayat-ayat kitab suci. Dan saya yakin dan percaya ada banyak di antara kita yang ketika ditanya apa ayat kegemarannya, apa perikop yang paling disukai, semua orang akan mengatakan ini ayat saya, ini narasi yang saya sukai. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah semakin banyak ayat yang dihafal, semakin banyak ayat yang diketahui, apakah secara otomatis itu akan mampu mengubah kehidupannya, akan semakin mampu merubah dirinya menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata belum tentu. Ya. Ada yang semakin banyak ayat hafalannya, yang dulunya pemalas, ya tetap pemalas. Ada orang yang semakin banyak berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang cinta kasih, tetapi ternyata juga tetap menjadi pribadi yang penuh dengan amarah atau pemarah. Ada orang yang begitu suka mengoleksi ayat-ayat yang memberikan semangat, memberikan topangan, tetapi ternyata sebentar menghadapi badai langsung berada dalam sebuah keputusasaan. Rupa-rupanya ada yang semakin banyak referensi ayatnya tetapi tidak mampu mengubah dirinya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk mengingat ada seorang tokoh psikologi pendidikan yang bernama Benjamin S. Bloom. Semoga saja bacaan saya tidak salah gitu ya. Benjamin S. Bloom. Dia mengatakan bahwa di dalam domain pendidikan maka ada 3 hal yang harus tersentuh. Domain yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Artinya ketika ada seseorang menempuh sebuah proses pembelajaran, maka pembelajaran itu harus menyentuh totalitas hidupnya. Kognisinya, terus kemudian afeksinya, dan juga psikomotoriknya. Demikian halnya kalau ini kita kaitkan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca sabda Tuhan, maka itu harus bisa menyentuh kognitif kita, itu harus bisa menyentuh tataran intelektualitas kita, pemahaman-pemahaman kita, semakin banyak, semakin ditambah, semakin berlimpah, ya, pengetahuannya. Tetapi kemudian yang kedua juga harus bisa menyentuh perasaan atau menyentuh hati. Ada sesuatu yang menggetarkan, ada sesuatu yang bisa menggerakkannya untuk kemudian mengalami sebuah pembaharuan. Dan yang ketiga, apa yang ia baca kemudian juga harus diperjuangkan mewujud di dalam sebuah perilaku, dalam sebuah tindakan-tindakan nyata. Dan hari ini rupa-rupanya kita menemukan hal itu di dalam kehidupan 2 orang murid yang sedang berangkat ke Emmaus.
Kita menemukan ada hal yang menarik ketika dua orang murid ke Emmaus itu mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini ada satu pengalaman yang sangat indah. Ternyata Tuhan hadir bukan hanya dalam sebuah peribadahan di bait Allah, tetapi Tuhan hadir dalam sebuah perjalanan. Tuhan hadir di tengah perjalanan, begitu ya. Nah, apa yang dialami oleh para murid? Dua orang murid yang pergi ke Emmaus ini, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, perjumpaan yang kemudian menghadirkan pembaharuan dari sisi kognitifnya. Para murid belajar bersama-sama dengan Kristus ketika di dalam ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di tengah jalan, Yesus yang awalnya mungkin bisa saja kalau kita mengatakan, ya pastinya Yesus kecewa dengan murid ini. Wong mereka lari dari Yerusalem, wong mereka kembali ke kampungnya, begitu ya. Tetapi ternyata Kristus mencoba mendampingi perlahan, ngobrol apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi pemahamanmu atas tragedi yang sedang atau yang sudah lewat itu. Dan Kristus kembali menyentuh sisi kognitif yang dimiliki oleh dua orang murid ini. Mari perlahan-lahan berbicara tentang kitab nabi-nabi, berbicara tentang kitab Musa, berbicara tentang nubuat-nubuat yang sudah terjadi. Dari situlah kemudian ada penghayatan baru, ada pemahaman-pemahaman baru tentang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, tentang Mesias yang diutus, yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan umatnya. Pemahamannya diperbaharui lewat ketekunan dan keteladanan Kristus untuk menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka. Lalu kemudian yang kedua, apakah sisi afektifnya tersentuh? Iya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, di situ disaksikan berkata demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pemahamannya ditambah, pemahamannya diperlengkapi dan disempurnakan, tetapi kemudian ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah ada sesuatu yang menyentuh hati kita, yang menyentuh jiwa kita? Kami benar-benar sekalian yang terkasih dalam Tuhan, lewat diskusi yang menarik itu rupa-rupanya bukan hanya berada di dalam tataran pemahaman, tetapi juga menyentuh perasaan, menyentuh hati. Inilah yang seringkali juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ada orang yang mengatakan, loh kok aku pulang ibadah sih kering ya, kok saya pulang ibadah sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, barangkali yang disentuh hanya pikirannya, belum sampai kepada penghayatan yang mendalam di dalam hatinya. Maka inilah yang kemudian perlu kita olah. Bukankah tidak jarang ada orang yang ketika tersentuh oleh sebuah kebenaran firman Tuhan, kemudian jatuh dalam keharuan, mungkin jatuh dalam sukacita maksud saya, atau jatuh dalam kesedihan yang sangat mendalam karena merasa disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Dua orang murid yang pergi ke Emmaus merasakan sentuhan di dalam hatinya oleh karena firman Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, di situ juga ada sebuah perubahan secara motorik. Ketika dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bayangkan mereka sudah menempuh sebuah perjalanan kurang lebih 12 mil. Mereka sudah menempuh perjalanan baru sampai, sudah malam waktunya istirahat, tetapi mereka kembali, segera bangkit, kemudian kembali ke Yerusalem. Kembali ke kota di mana trauma tentang kekerasan itu masih melekat dalam hati mereka. Kembali ke Yerusalem ketika mereka sadar meskipun di situ ada murid-murid yang sedang berkumpul dalam ketakutan. Ada sesuatu yang menggerakkan. Tidak peduli resiko yang ada, tidak peduli mereka mau pergi kemana, tetapi mereka segera bergegas. Karena hati yang sudah tersentuh, kemudian ada sikap, ada tindakan yang membuat mereka mengalahkan situasi yang ada itu. Segera kembali ke Yerusalem. Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak.
Ayat yang ke-35, di situ dikatakan, lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Bagian yang kedua itu mengatakan mereka kembali ke Yerusalem, tetapi ketika sudah sampai di Yerusalem mereka pun melanjutkan. Ada sebuah dorongan untuk menyaksikan apa yang sudah terjadi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari sinilah kemudian kita bisa melihat ada sebuah pembaharuan yang terjadi secara holistik. Dari domain kognitifnya didapatkan, dari domain afektifnya juga didapatkan, begitu juga domain psikomotoriknya. Itulah sebuah pembaharuan yang total. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit mampu memperbaharui situasi dan kehidupan dua orang murid yang ke Emmaus. Mereka yang kecewa, mereka yang sedih, bahkan mungkin mereka yang sedang jengkel dengan situasi yang ada, mereka yang sedang marah dengan para pemuka-pemuka Yahudi pada waktu itu. Mereka yang kemudian lari dari kenyataan, kembali kepada kehidupan lamanya, gitu ya. Tetapi kemudian segera bangkit. Ada pemahaman yang diperbaharui, ada hati yang dibuat berkobar-kobar, ada tindakan yang nyata untuk kembali ke Yerusalem dan kembali bersatu dengan para murid yang lain, mewartakan berita bahwa Kristus sudah bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah Sang Firman itu pun setiap saat juga menyapa hari-hari kita, menyapa juga setiap kehidupan kita? Maka sekarang mari kita bersama-sama belajar, mari kita bersama-sama berjuang untuk boleh mengalami sebuah pembaharuan yang semakin hari semakin sempurna, pembaharuan yang total. Setiap saat kita semakin bertekun dalam pembacaan akan sabda Tuhan. Setiap saat kita boleh merasakan hati yang tersentuh, hati yang diperbaharui. Dan setiap saat pula kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang disempurnakan di dalam karya dan tindakan-tindakan kita. Seperti yang ada di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama tadi. Di dalam ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu masing-masing sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang sudah diperbaharui oleh kebenaran sabda Tuhan, mari kita pun menunjukkan buah pembaharuan itu di dalam sikap dan tindakan untuk sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Belakangan ini di tengah-tengah situasi pandemi corona yang ada, berita yang semakin berat adalah ketika mendengar ada jemaat yang sedang sakit. Lalu rumah sakit mengatakan tidak boleh dikunjungi, tidak boleh didampingi. Hanya bisa melakukan pastoral lewat telepon, lewat video call dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetap ada tantangan memang, tetap ada keterbatasan memang, tetapi ini tidak menghentikan langkah kita untuk tetap saling peduli, tetap saling memperhatikan, supaya cinta kasih yang ada itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita belajar dan berjuang untuk mengalami pembaharuan yang sempurna. Oleh karena kita berjumpa dengan Sang Firman, bahkan kita berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. Sang Firman yang hidup itu. Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri dengan kita menaikkan pujian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kalau dua orang murid ke Emmaus mengalami pembaharuan dalam kehidupannya, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kebodohan, bahkan dijauhkan dari keputusasaan, karena mereka mengalami sebuah perjumpaan yang indah dengan Kristus yang sudah bangkit. Mereka mengalami sebuah pembaharuan yang total dalam pribadinya. Maka kami percaya itu pun boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sesulit apapun situasi dan keadaan yang terjadi, kami percaya semuanya itu menjadi tantangan bagi kami untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena perjumpaan kami dengan Kristus. Terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Budi Santoso. Kami berdoa untuk Ibu Siti Utami. Kami berdoa untuk Ibu Ngatijo. Kami berdoa untuk Ibu Bambang Berti. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas gereja kami ya Tuhan. Apa yang saat ini sedang digumulkan oleh panitia pembangunan gereja, apa yang digumulkan oleh majelis, dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu oleh karena lewat tim GKI bergerak, Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh boleh menyatakan kehadiran di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang terdampak oleh karena pandemi corona. Tuhan juga memberkati keluarga umatmu masing-masing di tengah-tengah pergumulan untuk memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Tuhan melawat dan mencukupi. Kami juga berdoa untuk kondisi masyarakat di tengah-tengah kegelisahan dan kekhawatiran yang ada. Tuhan senantiasa memampukan para pemimpin kami untuk mereka boleh membuat kebijakan yang baik, membuat keputusan-keputusan yang baik, sehingga masyarakat ini boleh kembali tenang. Masyarakat dapat kembali melaksanakan aktivitasnya seperti semula. Dan kami percaya pandemi karena corona ini boleh segera berlalu oleh karena campur tangan Tuhan, juga oleh karena ketaatan masyarakat dalam memenuhi himbauan-himbauan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bapak untuk melawat anak-anak kami dalam setiap studi mereka, apa yang mereka boleh tekuni, baik ketika mereka harus belajar secara online, ketika mereka harus belajar bersama-sama dengan orang tua, mereka tetap memiliki semangat yang baik. Terima kasih ya Bapak. Engkau terlebih tahu apa yang terbaik bagi kami, beristimewa bagi umatmu pada saat ini. Oleh karena itu kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Amin.
persembahan kita. Nas persembahan kita pada kali ini didasarkan pada Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Persembahan kita akan diiringi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Ya Allah yang penuh kasih, senantiasa setia memelihara setiap kami, sudilah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sucikan dan kuduskanlah untuk supaya berkenan di hadirat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mewartakan berita tentang kebangkitan Tuhan. Kita naikkan pujian pengutusan, kita harus membawa berita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan.
Jemaat sekalian, demikian akhir untuk ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Satu hal yang selalu majelis ingatkan adalah bahwa di tengah-tengah situasi pandemi corona yang ada, mari kita selalu memancarkan benih-benih pengharapan yang baik. Kita berusaha untuk terus tetap waspada dan hati-hati sesuai dengan himbauan pemerintah. Tetapi jangan lupa untuk senantiasa menebarkan harapan, menebarkan semangat, baik itu untuk keluarga kita, untuk orang tua atau untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Seraya kita selalu memohon kuasa Tuhan untuk boleh memampukan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya supaya situasi bisa dihadapi dengan baik. Demikian, kita juga selalu berharap, kita selalu berdoa untuk tenaga medis, juga tim yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun institusi-institusi yang ada, terutama tim GKI, juga mereka boleh terus bahu-membahu menolong supaya ada semangat dan pengharapan yang baik. Dan tidak lupa kita juga berharap supaya Tuhan pun boleh segera memulihkan situasi perekonomian yang tentu oleh beberapa orang saat ini sedang mengalami kesulitan. Semangat, tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.